wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kembali. Kita awali dan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masuk ke fragmen ya. Seperti mana sebelumnya kita sudah masuk fragmen idhofah, mereview kembali dan ada beberapa sedikit catatan-catatan. Oke, prinsipnya sama ya, fragmen idhofah tidak ada yang berubah insyaallah. Terdiri dari dua komponen, dari mudhof dan juga mudhof ilaih. Dan harus berdekatan keduanya. Syaratnya juga sama, mudhof itu ringkas dan tanpa alif lam, kemudian mudhof ilaih statusnya jar. Kalau secara arti ada kata artinya biasanya begitu ya, atau dalam bahasa Inggris ada diartikan of. Tipenya tipe mudhof mengikuti tipe mudhof ilaih. Sama ya dulu materi tipe ya. Jika mudhof ilaihnya spesifik, maka mudhofnya ikutan spesifik. Oke, nggak ada yang baru untuk teorinya, cuman ada beberapa tambahan-tambahan kasus ya, atau bentuk yang tidak umum. Nah, pertama, serial ya. Jadi ada mudhof ilaih yang berperan juga sebagai mudhof ya. Nah, jaza khazainu ini mudhof, rahmati ini mudhof ilaih. Rahmati karena dia masih ringkas tanpa alif lam, maka dia sebagai mudhof juga dari kata Robbi. Robbi pun juga sebagai mudhof dari ka. Jadi ada mudhofun ilaih yang berperan sebagai mudhof juga. Yang disebut dengan serial. Jadi kata rahmati sama Robbi itu sebagai mudhof ilaih dan juga sebagai mudhof. Atau yang paralel begitu ya, yang dipisahkan mudhof ilaihnya lebih dari satu, mudhofnya satu tapi mudhof ilaihnya lebih dari satu ya, dihubungkan dengan huruf waw ya. Wawnya ada waw ataf ya, bukan waw harfun jar. Dari mana taunya? Ya dari terjemah ya, supaya bisa terlihat perbedaan waw ataf dengan waw qasam. Apakah artinya dan atau apa sumpah begitu atau demi? Nah, kalau di sini kan artinya dan ya. Laknatullah, laknatnya Allah dan malaikat dan manusia. Maka laknatu ini mudhof, manusia mudhof ilaih, wa malaikat mudhof ilaih, wa annas mudhof. Jadi ada mudhof ilaih yang lebih dari satu mudhof. Dipisahkan dengan huruf waw. Ini yang paralel. Ini contohnya berapa ya? Ini contohnya. Eh, Kata nuru ini mudhof, mudhof. Kemudian as-samawati mudhof ilaih. Ada wa wal ardi mudhof ilaih. Ini jadi ada mudhof satu atau disebut dengan mudhof paralel ya. Mudhof ilaihnya lebih dari satu. Kemudian alimu ya, ini mudhof, ghaibi mudhof ilaih. Wasyahadati mudhof ilaih. Wasyahadati al-kabirul muta'ali, yaitu satu rangkaian. Kemudian innallaha alimu ini mudhof, ghaibi mudhof ilaih. Kemudian as-samawati ya, ghaibinya sebagai mudhof, ini samawati mudhof ilaih. Nah, beda dengan sini ya. Perbedaannya ya. Kalau ghaibi di sini pakai alif lam, jadi dia tidak bisa sebagai mudhof lagi. Tapi kalau di sini dia tidak ada alif lam, maka bisa sebagai mudhof. Jadi ini mudhof ilaih bisa sebagai mudhof lagi. Ini nggak bisa, hanya sebagai mudhof ilaih. Oke, itu gambaran perbedaannya. Kemudian ini saya cepatkan karena sudah dibahas kemarin ya. Zorof ada special mudhof ya.
Special mudhaf itu ada yang berupa zorof, ada yang bukan zorof. Zorof itu apa? Zorof itu keterangan waktu atau tempat ya. Dulu kalau hafalan kita dalam unit kedua ya, al-amru minhu wa nahyu anhu wa dzarfu minhu. Nah, dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan waktu sama keterangan tempat. Yang namanya keterangan ya dulu kan ada istilah rofa, nasab, jar, pelaku, kemudian nasab, keterangan. Yang namanya keterangan maka statusnya adalah nasab. Nah, jadi maka di sini bentuknya kenapa pakai nasab semua ya, pakai fathah semua. Fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa baina haula janibaduna inda ma'a, karena umumnya dzaraf itu berperan sebagai keterangan yang statusnya adalah nasab. Meskipun beberapa misalkan kata qabla ini bisa menjadi qablu, bisa menjadi qabli. Ya. Misalkan ya kata min yang menyebabkan menjadi min qabli ya, atau min ba'di ya. Itu nanti kasus khusus ya, tapi umumnya dia berperan kalau tidak ada penyebabnya dia berperan sebagai nasab statusnya. Kemudian dari kalangan special mudhaf ada yang kategorinya bukan zorof ya. Nah, kalau bukan zorof kembali ke kaidah awal ya. Kaidah awal semua isim statusnya adalah defaultnya adalah rofa. Nah, maka kembali ya. Ayu ya. Zu, wairu, mislu, kullu, ba'd. Ba'du beda sama yang di atas tadi ya. Kalau tadi pakai dal, ba'da. Kalau ini pakai dha, ba'du. Jadi ini dikembalikan. Ayu, zu, wairu, mislu, kullu, ba'du. Beberapa dari ini, ya, ketika dia bukan sebagai mudhof, ya. Kalau mudhof kan jelas ya, harus ringkas tanpa alif lam. Ini kan bentuknya ringkas ya, tanpa alif lam. Kalau dia bukan sebagai mudhof, ya, nah maka misalkan contoh kullu sama ba'du, ini balik lagi ya ke default awalnya. Default awalnya apa? Default awalnya kan ism itu selain rofa, dia juga tipenya adalah nakiroh atau umum ya. Yang namanya nakiroh biasanya pakai tanwin. Biasanya ya. Atau ism umumnya kalau tidak ada sebab nggak pakai alif lam gitu ya. Tidak sebagai mudhof ya, 4 alasan itu ya. Nah, dia kembali lagi menjadi tanwin. Jadi kullu jadi kullun. Nah, ba'du menjadi ba'dun. Nanti bentuknya juga sama seperti ism pada umumnya. Bisa kullun, kulan, kulin, ba'dun, ba'dun, ba'din ya. Nah, ini ya. Kullun lahu qanitun ya. Setiap orang tunduk hanya kepadanya. Ini bukan sebagai mudhaf. Wa takfuruna bi ba'din. Kalian mengkirai beberapa ba'din ya, ini sebagian ya, beberapanya begitu, beberapa item. Nah, jadi kalau dia bukan sebagai mudhof, dia kembali ke aturan normal ya, di mana dia menjadi bentuk nakiroh ya, pakai tanwin. Tapi kalau dia sebagai mudhof nanti harus hilang ya, tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Nah, ini kalau dia sebagai mudhof ya, contoh kata kulu dengan ba'du ya. Kulu setiap dari atau semua dari, ba'du beberapa di antara atau sebagian dari. Ya, contohnya berapa? Kulluhum wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Maknanya, nah maknanya kalau di sini ya, setiap dari mereka kulluhum atihi yaumal qiyamah. Ya, mendatangi Allah ya pada hari kiamat fardan ya dalam keadaan sendiri. Ya'ti ba'du ayati rabbika. Ya'ti ya ba'du ayati rabbika. Ya'ti ya ba'du ayati sebagian dari ayat-ayatnya. Robnya datang. Ya'ti. Ini contoh beberapa. Atau kulluna ya. Setiap dari
kalian atau setiap dari mereka, dari kami gitu ya, atau ba'dukum ya, sebagian dari kalian. Nah, ini ada beberapa apa namanya, penjelasan detail ya mengenai pengaruh bilangan dan juga tipe kepada mudhof ilaih. Misalkan kasusnya pada mudhof ilaih yang tipenya tunggal, bilangannya tunggal dan tipenya umum ya. Kullu yaum, kullu yaumin. Ini kan ada kata kullu diikuti dengan kata yaumin. Yaumin ini tunggal dan tipenya adalah nakira umum. Nah, maka secara makna nanti artinya berbeda ya antara dengan kasus-kasus yang lainnya ya. Kullu yaum ya. Sama artinya kalau kita terjemahkan kullu setiap ya, yaumin hari, setiap hari. Maksudnya ini setiap hari yang panjang gitu ya. Ya, dari mulai ya pokoknya setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Nah, itu sepanjang tidak ada batasan waktunya. Nah, itu dikatakan kullu yaumin. Beda dengan kullu ayyamin. Ya, ini salah tulis seperti ini. Kullu ayyamin. Ya. Tipe setelah kullu ya, ini adalah bentuknya jamak dan spesifik pakai alif lam. Maka menerjemahkannya setiap hari pada hari-hari tersebut. Kalau kita lihat terjemahan ya sama semua artinya setiap hari. Cuman perbedaan maknanya kalau dia umum maka setiap harinya meluas gitu ya. Tapi kalau kullul ayyam ya setiap hari yang spesifik ya pada hari-hari tersebut ya akan dalam seminggu misalkan setiap hari dalam seminggu atau kata kullul yaumi ya tipenya tunggal dan juga spesifik ya kalau tadi jamak banyak kalau ini tunggal spesifik pada ya kalau diterjemahkan kullul yaumi ya setiap waktu pada hari itu ya misalkan hari Senin ya nah maka setiap sepanjang Senin ya gitu ya jadi semakin spesifik tapi di satu tempat contoh lagi ya misalkan kitab nah, ini lebih enak mungkin pembahasan kulul kitabin ya kitabin tipenya adalah satu umum ya. Kalau satu umum ya maka meluas ya. Oh iya, kecil ya. Bentar, saya bantu. Oke, ini. Saya bantuin ini. Oke, cek-cek sekarang sudah jelas. Kecil Ustadz. Jelas, Kecil, Ustaz. masih kecil. Nggak tahu teman-teman gimana? Buat saya normal sih dari tadi. Normal ya? Normal. Hmm. Mungkin ada trouble di laptop ini Ustadz. Oke, Nggak apa-apa oke. Ustadz, dilanjut aja. Ya, Baik, lanjutkan ya. iya Ustadz. Kalau tipenya satu umum ya, nah maka setiap buku, artinya mana? Luas ya, setiap bukunya mana? Bebas, setiap buku yang mana aja. Entah ada di ruangan ini atau di ruangan lain. Nah, itu kalau tipenya satu umum. Tapi kalau kulul kutub ya, kutub ini jamak ya tipenya spesifik ya. Nah, maka setiap buku dari buku-buku tersebut, misalkan ada tumpukan buku. Nah, setiap buku dari buku-buku tersebut. Jadi sudah spesifik dan bentuknya jamak. Misalkan ada 10 buku. Jadi setiap buku dari 10 buku tersebut. Tapi kalau kulul kitab, nah ini semakin spesifik lagi. Ada satu buku, nah di bagian bukunya itu, nah di setiap bukunya itu di dalam satu buku ya. Setiap bagian dari satu buku tersebut. Nah gitu bahasanya. Jadi kalau kulul kitabin ya, kulul kitabin itu luas. Setiap buku, buku yang mana aja terserah gitu ya. Mau buku bahasa, mau buku apa pelajaran, mau buku kuliah dan segala macam. Tapi kalau kulul kutub ya sudah spesifik, misalkan buku tentang bahasa aja.
dari buku-buku itu. Tapi kalau kullul kitabi ya, yang tipenya adalah tunggal dan spesifik, nah, maka bukunya udah spesifik tinggal satu loh. Buku itu loh, misalkan buku tentang bahasa gitu, satu doang gitu. Nah, atau tentang kamus. Nah, kamus itu doang. Nah, setiap bagian dari kamus itu, nah itu disebut dengan ulul kitabi. Nah, jadi kalau yang satu umum luas, yang jamak spesifik itu terbatas tapi lebih dari satu. Tapi kalau satu spesifik, nah, hanya ada di satu buku tersebut. Artinya setiap bagian dari buku tersebut. Nah, gitu. Itu beberapa ketentuan dalam menerjemahkannya. Meskipun kalau kita melihat di beberapa terjemahan ya, kulul kitabin atau kulul kutub, kulul kitab itu semua diterjemahkan sama. Setiap bagian dari kitab atau setiap kitab. Biasanya begitu. Cuman ini untuk memudahkan kita mengetahui ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Eh, kulul umati ya. Ini coba kita beberapa contoh ini kita terjemahkan. Yuk, silakan dari Mas Wibias. Kulul ummati. Berarti setiap bagian dari umat tersebut. Ya, kata umat ini tipenya atau bentuk bilangannya berapa nih? Umat ini satu spesial, spesifik, sorry. Itu pakai ya. Setiap bagian dari umat tersebut ya, sahih. Lanjut Pak Andi. Kulul ayat. Ulul ayah, setiap eh, setiap ayat itu. Tipenya apa dulu nih? Apa bilangan sama tipenya? Ini spesifik, Ustaz. Spesifik betul. Nah, tunggal atau Iya, jamak. ini jamak ya, Ustaz. Kalau jamak panjang di Oh, ininya. betul berarti Ustaz ya. Tunggal ini. Nah, berarti artinya Setiap eh, setiap ayat itu, eh, kurang spesifik. tiap bagian dari ayat itu. Betul, iya. Setiap Oh bagian. gitu. Misalkan ada satu ayat, nah kita Iya. pengen bedah. Nah, setiap bagiannya itu, nah, itu harus dibedah misalkan. Jadi, kulul ayati satu spesifik berarti ya cuma terbatas satu. Tapi misalkan kullu ayatin ya luas gitu. Setiap ayat di Al-Quran bebas cari yang mana aja. Tapi kalau kulul ayati terbatas, misalkan surah Al-Ikhlas ayat satu, nah itu sudah spesifik setiap bagian dari ayat tersebut. Oke, sahih. Iya, iya. Lanjut Mas Fibias, kulul hizbi. Ini tipenya spesifik terus satu. Berarti artinya hizbu apa ya Ustaz artinya? Golongan. Golongan. Oh, berarti setiap bagian dari golongan tersebut. Betul, setiap bagian dari golongan tersebut kayaknya ini sama ya. Nah, ini gantian yang sebelah sini. Silakan Pak Andi. Kullu ummatin. Setiap umat Ya, ini umum luas ya. ya. Ya, umum. Setiap dari umat, nah itu luas. Silakan Mas Bibias. Hmm, Kullul ayati. ayati ini jamak tapi Betul? spesifik. Betul. Jadi setiap bagian dari ayat-ayat tersebut. Ya, betul. Setiap bagian dari ayat-ayat tersebut sudah menjurus ya. Beberapa ayat tapi masih banyak begitu. Oke, itu kurang lebih bentuk menerjemahkan ya. Kalau yang umum maknanya luas gitu ya. Kalau yang jamak spesifik sudah semakin mengecil. Kalau yang satu spesifik lebih kecil lagi, nah gitu. Jadi luas, mengecil, mengecil gitu.
Oke, nah kemudian, nah ini materi baru kita tentang Asmaul Khamsah. Nah ini beberapa istilah ini cukup sering dipakai dalam beberapa pembahasan dalam bahasa Arab ya, disebut dengan istilah Asmaul Khamsah. Kenapa disebut Asmaul Khamsah? Ya karena ada 5 isim yang ini ya spesifik unik begitu ya, sedikit unik. Kenapa uniknya? Ya karena nanti bentuknya ketika menjadi mudhof ya. Kalau ada beberapa yang kita hafalkan dulu ya. Famun ya. Famun artinya mulut ya. Kemudian abun ayah, akun saudara, hamun mertua. Ini kok hilang satu ya? Oh, dia nggak masuk ya. Itu. Oke, nanti yang itu ya disendirikan. Famun, abun ya, akun, hamun ya. Famun ya, fam, bibir atau mulut. Kemudian abun ayah, akun saudara, hamun mertua, satu lagi nanti itu ya, pemilik. Nah, ini 5 asmaul khamsah ya. 5 isim yang memiliki ciri sedikit unik ya, yang berbeda mungkin dengan secara umumnya. Nah, saat menjadi mudhof ya, saat bukan menjadi mudhof normal ya, maka bentuknya rofa nasab jala sama seperti isim pada umumnya. Famun misalkan, famun, faman, famin, abun, aban, abin, akhun, akhon, akhin, hamun, haman, hamin. Tidak ada yang berubah kalau dia bukan sebagai mudhof. Nah, kalau sebagai mudhof, nah ini, nih di sini letak perbedaannya ya. Nah, kalau tadi ya, kan bentuknya tadi misalkan Pak ya, famun. Nah, ini kan bentuknya begini. Harusnya kan bentuknya famu begini ya. Famu. Harusnya kan bentuknya begini, kehilangan tanwinnya. Nah, cuman bentuk mudhofnya tidak seperti itu, tetapi ditambahkan dengan waw di kalau domah tambahin waw, kalau fathah ditambahin alif, kalau kasrah ditambahin ya. Nah, jadi bentuknya dari famun yang bentuk tanpa mudhofnya berubah menjadi fu fa fi ya. Fu fa fi ya. Bukan fafifu ya. Fu fa fi. Nah, jadi bentuknya kalau yang rofa ya ditambahin dengan waw, kalau yang kasroh tambahin alif, kalau yang nasr tambahin alif, kalau yang jar tambahin ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau tadi abun ya berubah menjadi abu, aba, abi, akhun, aku, akho, akhi, hamun, hamu, hama, hami ya. Di sini yang agak beda ya. Harusnya kan famu, fama, fami kalau mengikuti pola sini. Nah, di sini ada kasus ya ini memang dari sananya begitu ya disebut dengan fu, fa, fi gitu ya. Kemudian tadi yang pemilik ya. Kalau pemilik tidak dicantumkan di awal karena bentuknya sudah seperti ini, bukan zun dan zin ya. Tapi sudah bentuk zu, za, zi. Nah, jadi bentuk di asmaul khamsah ini ya ini agak sedikit berbeda dengan bentuk ism pada umumnya. Kalau pada umumnya kan kalau ada tanwin ya tinggal hilangkan tanwinnya. Kalau ada alif lamnya hilangkan alif lamnya. Tidak ada yang berubah. Nah, kalau ini ada yang berubah ya. Famun menjadi fu ya. Kemudian zu tetap ya. Abun menjadi abu, akhun menjadi akhu, hamun menjadi hamu ya. Dengan tambahan waw begitu ya. Waw, alif ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh asmaul khamsah. Nah, ini contohnya qala ini anak akhuka. Qala ini anak akhuka. Nah, kata akhuka di sini bukan bentuk bukan bentuk dari apa namanya? Seperti fiil begitu ya, ditambahkan seperti domir bukan. Ini bukan bentuk domir ya, tapi ini bentuk ya memang isemnya bentuknya seperti itu ya. Akhuka tulisannya tambahin dengan wow begitu ya. Akhuka. Begitu juga kalau dia fathah. Nah, summa arsalna Musa wa akhahu Haruna. Wa akhahu itu bukan berarti orangnya dua, ini satu begitu ya. Nah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Akhihi ya. Ada tambahannya.
Nah, ini beberapa kasus ya, contoh asmaul khamsah yang bentuk penulisannya mungkin tidak lazim dengan bentuk-bentuk isim pada umum. Contoh lainnya, wa abuna syaikhun kabir, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu ya mungkin tempat bertanya-tanya kita, kok tulisannya kok nggak abi aja gitu ya. Nah, ini ternyata ada bentuk yang tidak lazim atau dinamakan dengan asmaul khamsah ya. Famun ya, zu abun akhun famun ya. Ini dzul arsyil majid wallahu dzul fadlil alim illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu. Nah, ini fahu ini, fa ini kadang-kadang kalau nggak teliti ya, fahu ini apa ini gitu. Fa itu sudah termasuk bagian dari satu isem gitu ya. Fa tadi ya, famun berubah menjadi fu ya. Kalau bentuk nasabnya jadi fa. Nah, ini fa aja udah satu isem yang maknanya adalah lisan atau mulut tadi ya. Nah, sedangkan kalau kita turunkan kata zu ini nanti bentuknya menjadi zu, za, zi. Ini yang pemilik tadi ya. Ini tidak dicantumkan di awal karena dia memang bentuk awalnya beda gitu. Kalau tadi kan bentuk awalnya pakai tanwin ya. Kalau ini memang sudah demikian. Zu, za, zi. Nah, nanti kalau bentuk dualnya zawa, zawai, zawai. Semuanya disertakan. Zawa, zawai, zawai. Bentuk jamaknya gimana? Zawu, zawi, zawi. Nah, zu, zazi, zawa, zawai, zawai, zawu, zawi, zawi. Nah, ini bentuk bentuk apa namanya? Tabel muslimunnya ya dari kata zu. Nah, kalau yang perempuannya gimana? Kalau yang perempuannya zatu, zata, zati. Zawata, zawatai, zawatai, zawatu, zawati, zawati. Ini bentuknya. Boleh dihafalkan sebentar. Nah, ini termasuk yang ya cukup banyak lah ketimbang yang 5 asmaul khamsah yang lainnya. Nah, kata zu ini lumayan sering ya. Misalnya zul jalali wal ikram, zatal yamini wa zatal shimal gitu ya. Boleh dihafalkan sebentar 2 menit. Zu zazi ke bawah ya seperti tabel muslimun. Zu zazi, zawa, zawai, zawai, zawu, zawi, zawi, zatu, zata, zati, zawata, zawatai, zawatai, zawatu, zawati, zawati. Oke, silakan dari Mas Widias. Zu, za, zi, zawa, zawai, zawai, zawa, zawi, Zawu. zawu, zawi, zawi. Oke, perempuannya. Semuanya. Za, ta, zati, zatu, zawata, zawatai, zawatai. Zatu, zatu, zata, zati. Oh, zatu, zata, zati, Oke. zawata, zawatai, zawatai, Oke. zawatu, zawati, zawati. Oke, sahih. Pak Andi, silakan.
Um, Zu, za, zi, zawa, zawai, zawai, zawu, zawi, zawi. Oke. Lalu perempuan, zatu, Mm-mm. zata, zati, zawata, zawatai, Mm-mm. zawatai, Oke. zawatu, Hmm. zawati, zawati. Oke, saya. Nah, ini bentuknya dulu ya. Eh, ini beberapa asmaul khamsah ya, khususnya kata du itu yang cukup sering ya, makanya dijabarkan dan polanya agak sedikit berbeda ya dengan isem pada umumnya, jadi maka kita tuliskan. Ini menulis translasi. Kita lewat aja aja. Menjadi besar lisan. Nah, silakan Pak Mas Yubias. Kata sebelumnya atau of disebut apa dan mempunyai aturan yaitu apa kira-kira? Mudhof, Ustaz. Mudhaf. Aturannya apa? Mudhaf. Ringkas, Dan tidak ada alif lam. sesuai ringkas dan tidak boleh ada tulang. Lanjut Pak Andi. Kata sesudahnya atau of disebut apa? Kata sesudahnya atau of disebut mudhof ilai. Oke, aturannya Aturannya eh, harus status astro ya ininya. nggak harus kasroh apa yang lebih Apa ya? umum antara rofa nasab jar apa dong? Jer. Ya, statusnya harus jar. Statusnya harus jer. Ya, udah Ya. hanya itu aja. Oke, dua hubungan, dua aturan hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Silakan Mas Subias. Dua aturan hubungan mudhof dan mudhof ilaih. Antara mudhaf sama mudhaf ilaih harus apa? Harus samping-sampingan ya. Ya, sampai sampingan. Terus tipenya gimana? Tipe, Ya. tipenya. Apa Hmm? ringkas lagi, Ustaz? Kenapa? Maksudnya tipe ringkas. Bukan, tipe umum spesifik. Kalau apa spesifik, maka spesifik juga. Oh, kalau kalau mudhofnya spesifik, mudhof ilaihnya juga ikut spesifik ya. Mudhafnya atau mudhaf ilaihnya dulu? Eh, mudhof ilaih deh, mudhof ilaih spesifik, mudhof Ya. spesifik. Ya. Misalkan ada kata Rasul sama Allah. Allah kan spesifik mudhaf ilaih, maka Rasulnya ikut spesifik. Iya, iya, kebalik. Oke, Pak Andi disebut spesial mudhaf karena Sebut spesial mudhof karena eh, mudhofnya ada termasuk jenis yang itu ya Ustaz ya. Fauqa gitu ya. iya termasuk itu. Ya Kenapa disebut mudhofnya spesial? Kenapa dia disebut spesial? Kenapa? Karena mudhof mudhofnya eh, mudhofnya itu ya tadi Ustaz apa namanya? Yang fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa gitu ya. betul. Karena hampir seluruhnya selalu Oh, dianggap sebagai mudhaf. Nah, beda sama isem. Kalau isem kan Rasul, kitab ya itu belum tentu sebagai mudhaf. Nah, tapi kalau tokoh pasti hampir bisa dipastikan setelahnya adalah mudhaf ilaih. oh iya, iya. Jadi Jadi karena hampir, nah, 99% gitu ya Ustaz ya. ya 90% hampir dipastikan Hampir statusnya dipastikan sebagai selalu jadi mudhaf. mudhaf. Ya, Hmm.
Nah, ini yang membedakan ya dengan isem pada umumnya. Sama-sama isem. Fauqa juga isem, ya. Rasul juga isem, itu semuanya sama. Cuman kalau fauqa, tahta, qabla, ba'da dan seterusnya itu kalau ada kata itu setelahnya bisa dipastikan ada mudhof ilaih. Kalau rasul belum tentu. Nah, belum tentu sebagai mudhof ilaih. Oke. Kemudian 10 contoh mudhof. Nah, silakan Mas Fibias. Masih ingat? Jadi poko, tahta, Oke. ba'da, hmm, Sebelum apa? Tadi ba'da, qobla, qabla, qobla terus lagi. Kan ba'da udah kullu, ba'du, tu, adu, oke. terus lagi ya. Depan, depan apa Lagi. tadi? Em, sebentar saya ada ponakan. Oh iya, ya. Boleh disambung Pak Andi. Apalagi yang belum? Yang apa tadi Pak? 10 ya. Iya, 10. 10 jenis spesial mudhaf tadi, fauqa Hmm. atas, Hmm. tahta bawah, Oke, ba'da setelah, oke, amama oke. depan, Depan. khalfa belakang, Oke. Terus? baina di antara, Oke, haula sekitar, oke. Sekitar. janiba di samping, Oke, ainda di sisi, betul. ma'a bersama. Oke, sampun. Alhamdulillah. Ya, ladun duna inda ma'a ya. Kemudian ada yang masuk tadi ya. Ya, kullu ba'du itu yang masuk. Berapa tadi ya? Kemudian dua kata spesial mudhof yang tidak selalu sebagai mudhof tadi ya sudah saya singgung tadi kullu sama ba'du ya. Kullu bisa kulun, kulan, kulin. Ya, kemudian ba'du bisa ba'du, ba'don, ba'din. Ini yang dia tidak selalu sebagai mudhof. Kalau lainnya hampir bisa dipastikan selalu sebagai mudhof. Kemudian spesial ism atau asmaul khamsah. Ya, silakan Mas Febias. Iya, karena bentuknya berubah saat jadi mudhof. Ya, bentuknya tidak familiar ya, bentuknya unik. Mm. Nah, contohnya apa Mas Febias? Ada Tiga. famu, zu, abu, terus apa lagi? Oke, Dua lagi itu ada ahun, akun sama hamun ya. amun Hamun. ya. Oke, silakan Pak Andi, tabel muslimun untuk zu tadi ya. Silakan, boleh direview lagi. Tabel muslimun untuk zu, zadi, Oke, zawa, zawai, zawai, oke, zawu, zawi, zawi, oke, Mas Fibias, zatu, Zatu, zata, zati, hmm, zawata, zawatai, zawatai, terus, zawatu, zawati, zawati. oke, sahih. Ini langsung aja mengharokati ya, misalkan di sini. Ma'a, ya ada kata ma'a rasuli ya, bersama rasul. Ya. Nah, kalau special mudhof biasanya tidak pakainya, ya. Kalau yang idhofah biasa yang pakainya. Nah, kalau dipakainya jadi nggak nyambung ya. Bersamanya rasul, nah, ini masih enak gitu ya. Bersamanya, tetapi ya umumnya biasanya langsung diartikan. Ma'a rasul, bersama rasul. Oke, silakan Pak Andi, 52. bainal bahroi, bainal bahroini, Oke, Bahroini ya. Apa nih artinya? di antara dua dua lautan ya. Betul, di antara dua lautan.
Kita acak aja ya. Ya, silakan Mas Fibias. Katanya nomor 55. Inda Rasulillah. Terus di sininya harokatnya. Rasulillahu. Rasulillahi. Ya, oke, artinya Bersama Rasulnya Allah. oke. Lanjut Pak Andi. Qabla yaumil kiamati. Oke, artinya. Sebelum hari kiamat. Oke, silakan Mas Fibias. Eh, kholiqu Kholikun kullu syai'in. Kholikun kulli syai'in, atau sini ada kaitan nggak dengan kholikun dengan kata kholik dengan kul? Penciptanya semua hal. Oh, ada. Apa itu? Mudhof ilaih ya. Kullu bisa jadi mudhof ilaih nggak, Sas? Bisa, bisa. Bisa kan ya? Iya. Oke, berarti kholiqu kulli syai'in. Oke, Syai' ya. kholiku kulli syai'in ya. Sahih artinya. Penciptanya segala sesuatu. Oke, sahih. Silakan Pak Andi. Wajh wajhu rabbihi. Wajhu rabbihi, sahih. Artinya, Ya, wajah Tuhan Tuhannya. ya, wajahnya Tuhannya. Ya. Lagi Mas Fibias. Zikru rahmati rabbika. Zikru, oke. Rahmati Rahmati. rabbika, artinya. Zikru rahmati. Ingatlah rahmatnya Tuhanmu. Ya, ingatan ya, atau ingat. Ingatan. Kalau ingatlah nanti jadi hamar nanti. Ingat ya, ingatan. Oke. Kan rahmat Tuhan. Oke, itu untuk special isom ya, atau disebut dengan asmaul khamsah. Karena jumlahnya ada 5 khams. Kemudian ada isom tafdhil ya. Nah, ini bentuknya polanya ada af'alu ya. Masuk kepada ciri semi fleksibel ya. Contohnya adalah aksaru ya, lebih banyak, akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil ya, afdolu lebih mulia, ahsanu lebih baik, ajmalu lebih indah. Nah, kecuali kata-kata yang contohnya ini ya. Ya. Khair dengan syarun. Nah, ini bukan akhyaru atau lagi asyaru. Nah, tapi bentuknya khairun sama syarun. Nah, ini bentuknya memang demikian begitu ya. Khairun itu lebih baik, syarun artinya lebih buruk. Jadi tidak menggunakan wazan af'alu. Jadi bentuknya memang demikian. Nah, isam tafdhil ya. Perbandingan ya, ada yang komparatif ya, lebih dari, ada yang superlatif ya, paling. Kalau yang komparatif ya, lebih dari, biasanya gendernya laki-laki atau perempuan, bilangannya bisa tunggal dua jamak, biasanya diikuti dengan min. Nah, penekanannya. Kalau komparatif diikuti dengan min. Baik ya. Wa ismuha akbaru min naf'ihima ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya, kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini menceritakan tentang Umar ya. Lailatul Qadri khairun min. Nah, jadi kalau ism tafdil khususnya komparatif biasa diikuti dengan min ya. Bisyarrim min dzalika, bi ahsana minha. Nah, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min. Nah, meskipun terpisah asyaddu dengan min ya. Asyaddu hiya asyaddu quwwatan min. Nah, jadi
Kalau komparatif ya perbandingannya lebih dari, nah maka kata sambungnya adalah min. Kalau superlatif ya paling, kalau dia wazannya kalau dia laki-laki wazannya afalu. Kalau dia perempuan wazannya fu'ala. Contohnya yang pertama yang berawalan alif lam ya. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar, al akbar. Nah, pakai alif lam. Fa idza ja'atit tamatul kubra, ini bentuk bentuk perempuannya ya. Pakai alif lam. Yaumal hajjil akbari. Nah, ini dia kalau dia berawalan alif lam. Kalau kasus kedua gitu ya, dia berawalan dia sebagai spesial mudhof, sebagai mudhof. Wa anta ahkamul hakimin, wa anta arhamur rahimin, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsana minha, bi ahsaniha. Nah, jadi superlatif ya, ada yang berperan juga sebagai mudhof. Nah, kata ahsan ya ini termasuk kasus ya. Nah, kata ahsan ini berharap kasroh karena dia tipenya adalah karena dia masuk fleksibel ya. Jadi bisa berubah-ubah ya. Kemudian pengaruh bilangan dan tipe terhadap mudhofun ilaih. Nah, kalau tadi kan pengaruh bilangan dan tipe ya kepada apa tadi mudhof ya. Mudhof kali ini pada mudhof ilaih. Sama ya tadi ya. Mudhof ilaih ini sama ya. Ahsanu kitabin ya. Ahsanu kitabin, buku yang terbaik dari semua buku ya. Ahsanu kutubi, ahsanul kutubi, buku yang terbaik dari buku tersebut. Ahsanul kitabi, buku yang bagian terbaik dari buku tersebut. Jadi ini kalau dikontekskan dengan superlatif maknanya mirip kayak tadi ya. Kalau yang satu umum luas, kalau yang jamak spesifik sudah semakin kecil ya. Kalau satu spesifik hanya di satu bagian. Ini kita skip aja. Oke, terakhir ini ya. Silakan Mas Widias mungkin dua atau tiga. Katanya ini. Hmm, aksaruhum mash Hmm? Mush. eh mush ya, musyrikun. Oke, aktaruhum musyrikun. Satu lagi. Ya, Hmm. Wa min azlamu minhum. ini pertanyaan. Kak, Ba- pertanyaan biasanya apa nih? Man atau min? Ya, woman betul. Woman. Woman azlamu minhum. Ya, waman adzal minhum, siapa yang paling zalim di antara kalian? Oke, satu lagi. Ini. Ini khairukum khairukum li Apa tadi di sini? khairu Ya, kum khairukum. khairukum li ahlihi. Oke. Khairukum, khairukum li ahli, ini hadis ya. Khairukum karena diambil dari kata khairun tadi ya. Mm-mm. Ini bentuk apa namanya superlatif ya. Khairukum, khairukum min ahlihi, sebaik-baik antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Oke, alhamdulillah itu beberapa contoh ya. Insyaallah untuk materi di fragmen Idopa sudah selesai. Tadi tambahan-tambahannya ya tentang beberapa kasus-kasus tambahan ya, yang mungkin tidak mengikuti pola umumnya. Nanti akan ada lagi ya di unit ini ke 6 apa 7 ya, saya lupa. Nah, ada beberapa tambahan-tambahan penguatannya. Itu insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita sudah mulai masuk fragmen jar majrur dan hak nasab wa ismah. Mudah-mudahan nanti sebelum puasa kita bisa selesai unit keempat. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan dari Mas Bibias. Jadi sebenarnya misalnya yang superlatif ini ya, Sats. Ini berarti bakal ada lagi ntar ya berarti. Ini kan contoh baru 8 ya. Bentuknya, Mm-mm. Iya bentuknya kan baru af'alu sama yang nggak belum ada mengikuti. lagi.
Ini ada Baik. beberapa contoh. Polanya yang penting ini, umumnya ini. Polanya af'alu. Oke. Paling, paling, misalkan paling apa lagi? Paling apa paling kaya misal. Paling kaya, misalkan agniyu. Nah, sama. Oke. Agniyu kan. Agniyu. Nah, itu nanti polanya yang penting pola af'alu. Kalau dia superlatif, kalau dia mengikuti pola tafdil ya. Kalau yang nanti superlatif dibagi dua, ya dibagi dua. Dia kalau yang laki-laki af'alu, kalau yang perempuan fu'la. Fu'la itu misalkan kubro, nah tadi ya lebih besar. Kalau akbar itu laki-laki, kalau kubro itu perempuan. Dia bisa pakai alif lam ya, karena dia fleksibel, dia bisa juga sebagai mudhof. Hmm. Tambahan kasusnya gitu. Oke, Syah. Syukran. Oke, Tip, kalau belum ada lagi, kita cukupkan insya Allah untuk materi hari ini tentang idofa ya. Nah, insya Allah nanti kita masuk ke fragmen selanjutnya. Mudah-mudahan bisa 2 fragmen sekaligus ya. Fragmen Fat Nasab dan juga Jar Majrur insya Allah. Tip, kalau belum ada kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas di rem dia koprol. Jazakallah Ustaz. Nggih, wa yakum.